Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa untuk mengawali kita pembelajaran hari ini, kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu ya. Sabrina, silakan pimpin doanya. Mari teman-teman sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Abid Al-Fatan tidak berangkat, kenapa? Sakit, oh ya ampun. Mari kita beri doa kepada Abid, semoga cepat sembuh agar dapat belajar seperti biasanya ya. Semoga Abid cepat sembuh ya, amin. Kemudian Alecia Elvina Ganes sakit juga. Oh, itu rumahnya deketan sama Abid apa tidak? Jauh ya. Oh, kita berarti doakan Abid dan Ganes semoga segera sembuh, amin. Ya, ketiga Ihjani Nur Ramadina hadir. Mega Febi Nur Aini, Meivi hadir. Puan Maharani, Sabrina Amelia, Fiona Andresta, Keisha Shakila hadir. Naila hadir. Oke, berarti 2 ya yang tidak masuk ya. Oke. Kok sepertinya ini tidak semangat sih pagi-pagi ini. Sudah sarapan belum? Sudah siap belajar belum? Masih semangat? Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu punya mystery box. Mystery box, apa itu? Kotak misteri. Nah, cara mainnya sebelum kita mulai belajar ya, tepuk fokus dulu. Seperti yang pertemuan kemarin, tepuk pagi berapa kali? 1. Tepuk siang? 2. Sore? 3. Malam? 4. Setengah. Kita mulai ya. Nanti kalau yang salah dia menebak dari mystery box ini. Oke, mulai ya. Tepuk pagi, siang, sore, malam, pagi, siang. Siapa tadi yang? Keisha ya? Keisha maju ke depan, Keisha. Keisha salah. Pilih Keisha, pilih kartunya. Keisha dapat apa? Air. Ini gambar apa teman-teman? Air. Tahu enggak manfaat dari air itu apa? Manfaatnya untuk minum. Untuk diminum. Apa manfaat air? Untuk diminum. Duduk. Lagi ada banyak ini pertanyaan di sini gambar-gambarnya. Sekali lagi. Tepuk pagi, siang, sore, malam, siang, malam. Jawa. Dini masuk sini Din. Sini Dina. Ayo Dina. Pilih salah satu kartu di sini. Oke. Wah, Dina dapat apa? Gambar apa? Pohon. Ada yang tahu manfaat pohon apa? Dina dulu yang dapat manfaat pohon apa, Dina? Apa? Apa? Kayunya untuk apa kayunya? Sebagai apa? Bahan bangun? Bahan bangun? Coba yang lain. Pohon manfaatnya apa? Ada yang tahu enggak? Mencegah banjir. Bisa. Untuk menanggulangi banjir. Good job. Kasih tepuk wow dulu. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oh kok mati ini? Sebelum mulai pembelajaran, Ibu ada pertanyaan besar untuk kalian. Nah, pertanyaannya, mengapa ya daerah kita memiliki hasil alam yang berbeda dengan daerah lain? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa, Diana? Karena kondisi alamnya beda, Bu. Ada daerah yang tanahnya subur, jadi banyak sawah. Oh, oke. Lagi, mengapa daerah kita memiliki hasil alam yang beda? Ada lagi nggak? Oh, Mega. Oh, bentang alamnya beda. Nah, pertemuan yang lalu kita udah belajar bentang alam. Bentang alam ada apa aja? Dataran tinggi, dataran rendah, perbukitan, pegunungan, pinggir Kalau misalnya hasil alam dari misalnya padi, berarti dari mana? Dari sawah. Kalau dari pegunungan hasil alamnya apa aja? Pisang bisa, duren dari gunung ya, kopi banyak. Tepuk tangan dulu. Berarti kalian sudah punya pengetahuan awal. Oke, jadi kita akan belajar apa hari ini? Yang pertama tujuan pembelajaran hari ini, Ibu mau dibacakan oleh Sabrina. Bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama. Tuh. Mengenal berbagai sumber daya alam di daerah. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua Ibu mau bacakan, Fiona. Membedakan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Oke, yang ketiga mau Mega. Bacakan Mega. Sumber daya alam yang Yang terakhir Ibu mau Mevi. menjelaskan cara menjaga sumber daya alam di sekitar kita. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini bersama Ibu kita nanti apa? Kita akan tahu berbagai sumber daya alam yang ada di daerah kita. Lalu kita nanti akan belajar juga sumber daya alam yang hayati, yang non hayati. Kemudian nanti kita akan belajar juga sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Lalu kita setelah sudah belajar itu kita nanti tahu cara menjaga sumber daya alam di sekitar kita. Oke, ini lanjut lagi. Kita balik ke pertemuan yang lalu. Kita sudah membahas sumber daya alam. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Masih ingat tidak? Masih. Apa Sabrina? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Ya, kemarin sudah belajar, kita singgung di pertemuan sebelumnya ya. Sumber daya alam itu apa? Seluruh sesuatu yang ada di alam yang bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Oke. Nah, di sini Ibu punya pohon ilmu. Pohon ilmu. Ibu mau bagikan dulu sticky note. Satu-satu. Masih semangat? Tetap semangat. Oke. Nah, kalian tulis, coba ditulis di sticky note 3 contoh sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Ingat tadi sumber daya alam apa sudah dijelaskan, lalu sebutkan tulis 3 contoh sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Tulis apa saja. Kalian di sekitar kalian di Banyumas atau di Prinsau sering lihat apa hasil alamnya, sumber daya alamnya? Apa? Apa saja Fiona? Pisang boleh. Pisang. Padi boleh. Boleh tulis. Oke, ditulis. 3 contoh saja. Oke, sudah. Sudah ya? Sekarang tempelkan di sini. Tempelkan di sini. Oh, kalau tidak bisa ditempel di sini karena takut layarnya pecah ya, rusak ya. Kumpul ke Ibu saja. Sini, kumpul. Oke, kumpul ke Ibu saja.
Oke, wah banyak ya. Wih. Oke, duduk lagi. Wih, ada yang menjawab nih. 3 contoh sumber daya alam, ada singkong, ada padi, ada pisang. Nah, kita akan belajar, tadi sudah disinggung di tujuan pembelajaran, ada hayati dan non hayati. Kira-kira kita akan tahu yang hayati mana, yang non hayati mana. Kemudian apa sih itu hayati, apa sih itu non hayati? Oke? Oke, nah sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu mau bikin kelompok dulu ya. Ada 3 kelompok, nanti Sabrina, Fiona, Mega, kelompok 1. Kemudian Dina, Puan, sama Naila, kelompok 2. Yang kelompok 3-nya Keisha dan Mevi, kemudian Dini. Yuk gabung ke kelompoknya. Kelompok 1 sini. Gak apa-apa, nanti kelompok 1 sebelah sini, sebelah kiri, sini, kelompok 1. Nah, di sini kelompok 2, jadi nggak apa-apa ya, kita mejanya ditaruh di sebelah sini ya. Sini kelompok 2. Kelompok 2 mana tadi ya? Saya langsung sini. Ya, kelompok 3. Ini taruh sini, gini, miring ke sini. Kelompok 3, ayo, set. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan lagi sebelum masuk ke materi. Mengapa ada daerah yang kaya hasil pertanian dan tetapi ada juga yang lebih banyak dari hasil tambangnya? Kenapa? Nah, Sabrina. Kalau daerah yang punya banyak batu atau hasil tambang, hasil alamnya lebih banyak tambangnya, Bu. Ya benar. Tergantung kondisi bentang alamnya. Berarti tergantung kondisi bentang alamnya ya. Hasil sumber daya alam itu tergantung oleh bentang alam. Selanjutnya, ini tadi sudah ya kita singgung apa sih itu sumber daya alam. Kita ulangi lagi, apa sumber daya alam, ada yang tahu? Siapa? Adalah sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Oke, benar. Nah, contoh dari sumber daya alam yang tadi kita udah sebutkan di awal. Apa saja tadi? Ada apa? Air, tumbuhan, hewan, tanah, udara. Nah, ada yang tahu nggak manfaat besar dari sumber daya alam bagi manusia itu untuk apa aja? Apa aja? Sebagai bahan pangan, benar. Sebagai bahan pangan sampai dengan sebagai sumber energi. Selanjutnya, jadi dari sumber daya alam itu terbagi ada beberapa jenis. Yang tadi sudah kita singgung, yaitu apa? Sumber daya alam hayati. Ada yang tahu? Ibu mau yang baca sumber daya alam hayati? Naila, baca sumber daya alam hayati. Itu apa? Sumber daya alam ini adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup dan dapat berkembang biak. Contohnya, tumbuhan seperti padi dan jati, serta hewan seperti sapi dan ayam. Tumbuhan dan hewan tersebut menyediakan bahan pangan, sandang, dan bahan bangunan bagi manusia. Oke, jadi intinya apa? Sumber daya alam itu berasal dari yang hidup atau yang mati? Dari makhluk hidup. Intinya kalian tekankan di sini. Sumber daya alam hayati itu benda yang hidup. Kemudian manfaat dari sumber alam hayati apa aja tadi? Bahan pangan. Kemudian bahan bangunan bagi manusia. Ya, yang selanjutnya adalah sumber daya alam non hayati. Ayo silakan Mevi. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya yang berasal dari zat hidup dapat berkembang biak. Contohnya antara lain air, tanah, batu bara, minyak bumi, dan logam. Sumber daya ini sangat berguna bagi kehidupan manusia, misalnya untuk energi, bahan bangunan, serta tempat hidup makhluk hidup. Oke, sumber daya alam non hayati tadi yang hayati itu tentang benda yang hidup. Kalau non hayati berarti benda yang mati. Contohnya ada air, tanah, batu bara, minyak bumi dan logam.
Di sini ada yang mau bertanya? Apa, Keisha? Bu, kalau emas perak berarti non hayati ya? Kalau emas, perak itu gimana menurut teman-teman? Non hayati atau hayati? Non hayati, karena emas dan perak itu apa? Termasuk dalam benda yang tidak hidup. Pinter. Tepuk wow dulu. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih. Wow. Wow. Keren. Oke. Sudah ada sumber daya alam hayati dan sudah ada sumber daya alam non hayati. Yang selanjutnya itu sumber daya alam diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui, Sabrina baca. Sumber daya alam dapat pulih secara cepat dan tersedia terus-menerus jika dimanfaatkan dengan bijak. Yang tidak dapat diperbarui, baca Fiona. Sumber daya ini terbatas dan sulit diganti setelah habis karena pembentukannya memerlukan waktu lama. Oke, berarti yang dapat diperbarui itu apa? Yang tersedia melimpah di alam. Kalau yang tidak dapat diperbarui, sumber daya yang habis jika dipakai terus-menerus. Karena misal contohnya dari yang dapat diperbarui contohnya apa misalnya? Udara, air, matahari. Nah, dari udara, air, matahari, tumbuhan, hewan itu melimpah ada di bumi, di alam ini. Matahari selalu menyinari bumi. Air selalu ada ketika hujan juga selalu melimpah. Nah, itu jika dimanfaatkan dengan bijak dan tidak berlebihan, maka akan selalu ada. Maka dari itu dapat dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui contohnya apa? Emas. Oke, kenapa dia masuk dalam tidak dapat diperbarui? Susah. Nah, misal contohnya ya batu bara. Batu bara itu kan butuh berjuta-juta tahun agar membentuk menjadi batu bara. Batu bara itu terbentuk karena apa? Karena fosil. Ya, fosil yang terpendam di bumi selama berjuta-juta tahun. Kalau batu baranya diambil, terus dikeruk, terus lama-lama akan habis. Terbentuknya masih lama, masih jutaan tahun. Dari sini ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Sudah cukup, paham? Oke. Ibu, sebelum kita lanjut, Ibu punya lagu untuk menggambarkan pelajaran kita hari ini. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Berdiri semuanya. Kok kurang semangat sih? Tetap semangat. Ya, tepuk semangat. Oke, kita nyanyi bersama-sama, nadanya potong bebek angsa. Semua tahu kan? Loh. Kita ulang ya. Dah. Kelihatan nggak? Sumber daya alam ada dua macam, yang diperbarui tak diperbarui. Semua ada di alam kita, hasilkan energi untuk kehidupan. Yang diperbarui melimpah di alam, takkan pernah habis jika digunakan. Contohnya air, hewan, tumbuhan, matahari, angin, dan gas alam.
yang tak diperbarui, terbatas di alam, akan cepat habis jika digunakan. Contohnya semua barang tambang dan minyak bumi, batu bara, gas alam. Nah, sepertinya kalian kurang semangat ya. Ulangi satu kali lagi yang keras. Coba musiknya yang keras biar semangat. Kurang keras ya? Ini kelihatan nggak? Coba kita. Kelihatan? Oke, tadi belum kelihatan. Ulangi sambil tepuk loh, biar semangat ya. 1, 2, 3. Sumber daya alam ada 2 macam, yang diperbarui, tak diperbarui. Semua ada di alam kita, hasilkan energi untuk kehidupan. Yang diperbarui melimpah di alam, takkan pernah habis jika digunakan. Contohnya air, hewan, tumbuhan, matahari, angin, dan gas alam. Yang tak diperbarui, terbatas di alam, akan cepat habis jika digunakan. Contohnya semua barang tambang dan minyak bumi, batu bara, gas alam. Oke, selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat nggak? Masih semangat? Oke, selanjutnya kegiatan kita akan keluar ke pengamatan di lingkungan sekolah. Apa yang diamati? Ibu punya lembarnya. Kelompok 1, 2, 3. Oke, nah dilihat dulu lembarnya. Kita habis ini akan pengamatan ke lingkungan sekolah. Nah, apa yang harus dicatat? Yang harus dicatat itu adalah mana saja yang ada, benda-benda yang ada di lingkungan sekolah yang termasuk hayati dan non hayati. Oke, mulai, kita siap? Siap, ayo. Kita keluar kelas. Ayo. Ya, nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Jangan lupa ditulis. Nah, kita lihat mana aja yang non hayati, mana yang hayati. Dilihat. Mana yang hayati, mana yang non hayati. Boleh, jangan lupa ditulis. Ibu beri waktu 2 menit saja. Sambil dilihat apa aja ya yang ada di alam, yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Membuat bangunan. Ya, coba dilihat-lihat lagi. Tuh di sana ada pohon apa, ada sumber daya alam apa, mana yang hayati, mana yang non hayati. Boleh. Ingat ya, waktunya Ibu beri waktu 2 menit saja. Mana batu? Benar. Ya apa? Air, boleh. Pohon air ya. Memberi manusia vitamin. Ya, boleh. Yuk, waktunya. Ibu beri waktu 10 detik lagi. Waktunya tersisa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Selesai. Ayo kembali ke kelas. Kita lihat hasilnya apa. Ya. Sudah? Sudah ya? Nah, kelompok berapa tadi ini? 3. Dapat berapa macam? Apa saja? Batu itu apa? Dari apa? Hayati atau non hayati? Non hayati. Terus apa lagi? Air. Kemudian? Pohon. Kelompok berapa ini? 2. Pohon. Air. Batu. Yang ke 1? Batu, pohon alpukat, pohon nangka. Oh, boleh. Oke, jadi kalian sudah masing-masing mendapatkan berapa itu? 3 ya, 3. Nah, sekarang dari hasil pengamatan itu, sekarang Ibu mau kalian membuat produk. Produknya apa? Sudah Ibu siapkan alat dan bahannya, nah nanti dikreasikan sesuai yang kalian, kreativitas kalian aja ya. Nah, alat dan bahannya dari Ibu sudah Ibu siapkan. Nanti kreasinya kalian yang berpikir sekreatif mungkin. Nah, kelompok 1 itu, oh dari kelompok 3 dulu aja deh. Kelompok 3 itu, nih, membuat cerita pendek dari hasil pengamatan kalian. Kemudian yang kelompok 2, kalian membuat tabel dari hasil apa yang kalian dapatkan. Kemudian yang pertama, kalian membuat mind mapping, yaitu peta konsep. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Kalian silakan pilih. Siapa yang butuh lem? Kelompok 1 butuh lem? Butuh. Kelompok 2 butuh lem? Butuh. Ibu punya 2. Nih. Butuh double tip enggak? Ya. Bikin cerita. Oke. Disesuaikan tabelnya ya. Bagus. Apanya? Koe sesuai. Mana yang itu jahe ya? Jahe itu dapat apa? Masuk di hayati atau non hayati? Ih, pinter, bagus. Ya. Ibu beri waktu 2 menit. Jadi nanti 10.27. 10.28. Setelah kalian membuat produknya nanti presentasi. Waktunya 1 menit lagi ya. Dikreasikan sekreatif kalian mungkin. Sekreatif mungkin ya. Oke, selesai. Yo, kelompok mana dulu yang kira-kira mau presentasi? Mau Om Pimpa atau? Yo, Om Pimpa aja, Om Pimpa, yo, Om Pimpa. Bertiga mana? Perwakilannya? Perwakilan. Mana dulu? Kelompok 1. Oh, kelompok 3. Ayo, maju kelompok 3. Maju kelompok 3 sini. Ya.
Kelompok 3 membuat apa? Membuat cerita. Membuat cerita pendek. Oke, sampaikan ke temannya cerita pendeknya seperti apa yang keras. Saat mengamati lingkungan sekolah, kami menemukan pohon, tanah, dan air. Kami belajar bahwa sumber daya alam sangat penting karena bermanfaat untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus menjaga sumber daya alam dengan menanam pohon dan tidak membuang sampah sembarangan agar sumber daya alam tetap terjaga. Oke, dari kelompok 3 ini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau dikomentari? Apa Sabrina? Oh, ceritanya sudah bagus. Berarti kita kasih tepuk wow, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Wow, keren. Oke, duduk. Silakan kelompok 3. Selanjutnya, kelompok 2. Maju semua. Kelompok 2 membuat apa? Buat tabel ya. Oke. Silakan presentasikan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami mengelompokkan kartu gambar sumber daya alam ke dalam tabel. Ada pohon dan ikan di tabel. Sumber daya Sumber alam. daya alam hayati, lalu batu dan tanah di sumber daya alam non hayati. Kami juga belajar bahwa sumber daya alam ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam harus dijaga agar tidak rusak dan tidak habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Kasih tepuk wow, tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk. Yang terakhir kelompok 1, maju ke depan. Kelompok 1 membuat apa? Membuat peta konsep. Peta konsep. Silakan presentasikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati contohnya pohon, ikan, padi. Non hayati berasal dari benda mati, contohnya air, batu, tanah. Kami juga belajar bahwa sumber daya alam dapat diperbarui seperti pohon, air. Ada juga sumber daya alam tidak dapat diperbarui, contohnya batu bara dan ikan. Sumber daya alam harus dijaga agar tidak habis. Oke, dari presentasi kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan? Dina, ada yang ingin tanya? Apa? Tanya apa? Pohon palem di belakang sekolah itu hayati atau hayati? Oh, pohon palem yang ada di belakang sekolah itu, di belakang kelas. Itu kata Dina, hayati atau non hayati ya? Hayati. Oh, termasuk hayati Dina. Karena apa kok hayati pohon palem? Karena dia hidup. Benda hidup, makhluk hidup. Oke, silakan duduk. Oke. Dari hasil produk kalian pasti selalu Ibu lihat mencatat sumber daya alam pohon ya. Pohon. Apa sih manfaatnya pohon? Mencegah banjir, terus kemudian kayunya untuk bahan bangunan, bikin rumah. Nah, Ibu mau tanya, kalau misalnya pohon itu ditebang habis-habisan, itu nanti akan apa? Akan apa? Banjir. Akan apa? Akan? Oh iya, hewan juga kehilangan tempat tinggalnya. Benar, Fiona. Nah, kira-kira sih kalau solusi dari yang masalah itu apa ya solusinya? Solusinya apa? Tidak menebang pohon sembarangan. Kita lakukan untuk menanam pohon. Pintar. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu punya tes formatif. Ibu punya exit ticket. Apa itu exit ticket? Jadi exit ticket itu tiket pulang. Nah, kalian harus mengisi
tes formatif ini secara individu. Kalau tidak diisi tidak boleh pulang. Karena ini apa? Tiket pulang. Nah, Ibu punya sudah siapkan LKPD-nya. Jadi ini untuk kelompok 3. Kelompok 3 ini LKPD-nya ditulis ya. Jangan lupa ditulis namanya. Ini diisi masing-masing sesuai dengan perintahnya. Ini untuk kelompok 1. Diisi ya. Ini untuk kelompok 2. Diisi namanya. Ibu beri waktu 2 menit sampai 10.36. Oke, kelompok 3 diisi ya. Pembagiannya sebutkan masing-masing 2 contoh. Tuh, 2 contoh dari Hayati non Hayati apa? Ditulis. Kelompok 2, di checklist. Beri checklist pada jawabannya benar. Mana yang Hayati, mana yang non Hayati. Ya, contohnya dari Hayati itu apa aja? Pengertian Hayati itu apa? Oke, pintar. Waktunya 1 menit lagi. Oke, sudah waktunya selesai? Sudah selesai? Sudah. Oke, kumpul ke depan. Perwakilan kelompok boleh kumpulkan ke depan. Nanti Ibu nilai. Oke, Naila. Oke. Terima kasih. Oke, pembelajaran hari ini sebelum kita tutup, Ibu mau tanya. Dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira dengarkan, apa yang kalian pelajari hari ini tentang sumber daya alam? Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa? Iya, kita belajar hari ini sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kemudian lagi, bagaimana perasaan kalian saat bekerja sama dan mengamati lingkungan? Ini kalian jawab kalian pilih ini ya. Maju ke depan satu-satu. Kalian, bagaimana sih perasaan kalian setelah belajar bersama Ibu? Satu-satu dari kelompok 1. Sini. Bentar, mana ya? Pilih. Oke, pilih Sabrina. Oke, lanjut. Ayo, jangan lama-lama, cepat. Kata Sabrina memilih semangat, bersemangat katanya. Viana. Wih, bersemangat juga. Ayo, lagi. Langsung berjejer biar nggak lama. Oke, sip. Lanjut Dina. Ini. Kesia. Wih. Ayam, puan. Ya. Maju. Langsung. Wih. Oke. Ada 9 anak yang bersemangat, berarti sudah memilih semua ya? Kalian semua bersemangat? Semangat. Oke, kasih tepuk wow dulu untuk kita semua. Tepuk wow. Kasih. Oke, keren. Tepuk tangan yang meriah. Oke, dari pembelajaran hari ini.
Oke, dari pembelajaran hari ini apa yang kita simpulkan bareng-bareng yuk. Kita sudah belajar apa saja? Nah, hari ini kita belajar bahwa daerah kita itu memiliki banyak sumber daya alam yang bermanfaat bagi kehidupan. Ada sumber alam apa aja tadi? Hayati dan kemudian ada sumber daya alam yang dapat dan perbarui. Oke, kita juga belajar bahwa sumber daya alam itu sangat penting. Kita harus menjaganya dan menggunakannya dengan bijak agar tetap tersedia untuk masa depan, agar tidak habis dan kita di masa depan itu masih menikmatinya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ingat, besok pertemuan selanjutnya kalian siap-siap, kita akan belajar tentang profesi di daerahku. Ya, dibaca lagi bukunya bab 5 ada di halaman 98. Nanti pertemuan selanjutnya kita belajar tentang profesi di daerahku. Oke? Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Sabrina untuk memimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa keluar kelas sambil operasi semut. Yang ada sampah-sampah di bawah langsung dibawa ke kotak sampah diambil. Dah, boleh silakan keluar. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih.